Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar P3K Guru. Jadi buat rekan-rekan semua silahkan disimak videonya dengan baik karena admin mendapatkan update terbaru seputar penempatannya rekan-rekan ya. Jadi bukan pendaftarannya tapi penempatannya yang P1 ini. Jadi buat rekan-rekan disimak dengan baik. Jika ada suara-suara berisik abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut ke info yang pertama. Di sini ada hasil pertemuan sosialisasi P3K di Aula Dinas pada tanggal 1 Oktober 2022. PLT Kepala Dinas, 5 Oktober dibuka seleksi pendaftaran P3K. Terus di sini dikatakan juga prioritas 2. Jadi ini artinya prioritas 2, prioritas 3 itu bersamaan ya. Kalau dilihat. Penentuan seleksi P3K lolos itu dilakukan observasi untuk THK2 yang sudah ada di BKN. Ya, ini yang P2 rekan-rekan ya. Yang P2 itu diobservasi. Selanjutnya di nomor 3 tahun Dapodik secara kumulatif P3K. Nah, ini untuk yang guru honor negeri. P1 tinggal menunggu penempatan dan pengadministrasian dan tidak semua ditempatkan di sekolah induk. Nah, rekan-rekan ya, tidak semua ditempatkan di sekolah induk. Dan ada namanya ruang tunggu. Maksudnya ketika sekolah itu mendapatkan formasi langsung diisi rekan-rekan ya. Keempat, kalau melamar P3 berarti P1 musnah. Nah, ini yang dimaksud dengan penurunan prioritas begitu rekan-rekan ya. Prioritas. P2 atau P3 dilakukan melalui observasi oleh pengawas, guru senior, dan kepala sekolah. 6. Bagian dari penilaian, pengawas melakukan penilaian di sekolah binaan, kompetensi yang dinilai yaitu kinerja. 7. Pengawas, Kepsek, dan guru senior memiliki akun sendiri. Kepala dinas memberikan akun ke pengawas. Pengawas memberikan akun ke kepala sekolah dan kepala sekolah memberikan akun ke guru senior. Aspek perilaku, pelayanan, kerjasama, dan kepemimpinan dinilai. 10. Nanti akan dibentuk tim seleksi daerah, yaitu tim penilai. Nah, ini ya. 11. Segera melakukan verbal ijazah S1. Nah, ini segera melakukan verbal ijazah S1 yang yang belum verbal rekan-rekan ya. Supaya nanti dicek karena kita tahu bahwa pendaftaran P3K ini terintegrasi dengan Dukcapil dan Dapodik. Rekan-rekan ya, dengan Dapodik. Jadi rekan-rekan itu silahkan verbal ijazahnya supaya rekan-rekan tahu bahwa ijazahnya itu memang linear begitu, sesuai dengan kualifikasinya dengan formasi yang dipilih. Nah, di sini melamar di akun SSCSN ya, pastinya yang sudah dibuat ya, yang sudah ada. Jika di sekolah A tidak ada formasi tetapi ada guru honor yang mengikuti seleksi P2 dan yang menilai tetap Kepsek sekolah tersebut. Nah, ini ya. Jika di sekolah A tidak ada formasi tetapi ada guru honor mengikuti seleksi P2 dan yang menilai tetap Kepsek sekolah tersebut. Jadi tetap kepala sekolah dari tempat tugas peserta P2 ini. Jika sudah ada SK tim penilai, maka Pak Kadis akan membuatkan akun untuk pengawas. Kepsek yang menentukan guru senior. Nah, jadi ini untuk tim penilai, untuk guru senior itu ditentukan oleh Kepsek katanya. Jika P3 belum lolos, masih ada P4. Nah, ini ya, P4 yang umum. Formasi Sumba Timur 2100-an. Oh, ternyata ini dari Sumba Timur rekan-rekan ya. Formasi Sumba Timur 2100-an. TMT 1 Januari 2023. Penilaian dilaksanakan selama 2 hari. Jadi penilaian ini dilakukan 2 hari rekan-rekan ya. Ini top tes observasi ini. Akun pengawas Kepsek sangat rahasia. Pendataan 2.900 jumlah non-ASN di Sumba Timur. Nah, untuk Sumba Timur itu ada 2.900 jumlah non-ASN. Penilaian 4 kompetensi guru dinilai oleh pengawas 30%, kepala sekolah 70%. Jadi untuk kepala sekolah ini cukup besar rekan-rekan ya, ada 70%. 2.190 formasi dari BKN tahun anggaran 2022-2023. Semua item dalam penilaian memiliki nilai verbal atau verifikasi ijazah S1 pada akun Dapodik masing-masing.
2 tahun sebelum pensiun bisa menjadi peserta. Ini maksudnya apa ya? 2 tahun sebelum pensiun bisa menjadi peserta. Oh, ini ya, karena kita tahu untuk P3K itu kan umur 59 tahun ya maksimalnya. Berarti masih bisa lah, 2 tahun sebelum pensiun masih bisa untuk daerah ini rekan-rekan ya, masih diikut sertakan. Jadi kalau 2 tahun berarti 57. Oke, selanjutnya. Nah, di sini mengenai notifikasi di info GTK ternyata ada 3 rekan-rekannya. Nah, ini sudah kita bahas. Ini yang lolos P3K, dan yang terbaru itu adalah tercatat lulus passing grade P3K. Nah, ada juga yang muncul seperti ini, tercatat di database. Nah, tercatat di database. Nah, tercatat di database ini adalah yang guru yang belum lolos passing grade, termasuk THK2 juga. Rekan-rekannya termasuk THK2 juga yang belum lolos passing grade. Ini tercatat di database, namun pernah mengikuti seleksi. Belum passing grade tapi pernah ikut tes di tahun 2021. Ya, ini ada yang muncul seperti ini. Namun admin kurang tahu apakah semua peserta seperti itu mendapatkan keterangan seperti ini, yang belum passing grade namun pernah ikut. Ini kita belum dapat info terbarunya. Namun ini adalah notifikasi atau keterangan yang muncul di info GTK ya, di akun GTK-nya. Nah, namun informasi dari Bu Nunu kemarin mengatakan bahwa ini adalah menandakan bahwa peserta tersebut lulus passing grade. Katanya seperti itu ya, lulus passing grade. Nanti penempatannya di SSC ASN. Selanjutnya di hari Jumat ya, 30 September. Di sini informasi dari Kabupaten Lamongan. Kuota Kabupaten Lamongan sebanyak 980 formasi, yang lulus passing grade sebanyak 980 formasi. Nah, ini kita kita masih menunggu apakah semua kuota yang ada ini ditujukan untuk yang lolos passing grade ini, atau ada juga untuk yang P2. Rekan-rekannya, nah, karena perlu dipahami bahwa tidak semua yang PG itu diangkat, tidak semua rekan-rekan ya. Daftar nama yang lulus PG baik mendapat formasi maupun tidak mendapat formasi akan dirilis. Nah, ini ya, akan dirilis atau uji publik oleh BKD di atas tanggal 5 Oktober. Nah, berarti ini kita sudah mulai menunggu rekan-rekan ya. Nah, ini paling lambat 4 Oktober. Jadi, daftar nama yang lulus PG baik yang mendapat formasi maupun tidak mendapat formasi akan dirilis. Oke, rekan-rekan ya. Ini hal yang baik. Bagi yang lulus PG mendapat formasi P1, langsung pemberkasan tes. Bagi yang lulus PG mendapat formasi. Bagi yang lulus PG tetapi tidak mendapatkan formasi, honorer XK2 dan honorer yang mengajar di sekolah negeri masuk kategori P2 dan P3. Jadi yang lulus PG katanya ini untuk daerah Lamongan. Bagi yang lulus PG tapi tidak mendapatkan formasi itu langsung turun prioritas. Peserta P2 dan P3 akan diseleksi atau dites observasi memperebutkan 71 formasi. Nah, jadi di sini sudah jelas rekan-rekan ya. Dari 980 ini dan yang lulus PG ini 980 juga tidak semua diangkat, karena ada 71 formasi yang disediakan untuk peserta P2 dan P3. Ini ya, memperebutkan 71 formasi. Tersebar di 69 lembaga. Tenaga honorer yang mengajar di sekolah negeri bisa mengikuti tes observasi dengan syarat terdaftar di Dapodik, memiliki masa kerja minimal 3 tahun. 8 lembaga yang mendapatkan undangan sosialisasi bisa dipastikan mendapatkan formasi. Nah, ini ya. Formasi yang tidak bisa diganggu-gugat karena kewenangan pemerintah pusat. Jadi ini ya, formasi tidak bisa diganggu-gugat karena ini sudah ditetapkan. Seleksi observasi yang dimaksud adalah penilaian kesesuaian oleh BKD, Dinas Pendidikan, pengawas kepala sekolah, dan guru senior. 11. Hasil seleksi observasi bersifat rahasia dan tidak boleh disebarluaskan. Nah, ini ya. Panduan dan juknis seleksi observasi akan dibagikan melalui grup WA. Jadi ini untuk Lamongan. Jadi Lamongan itu tidak bisa mengangkat semua yang P. Ada 71 formasi yang disediakan untuk peserta P2 dan P3. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Selanjutnya, nah ini hal-hal yang lain yang harus diperhatikan di sini. Ada materi dari sosialisasi mengenai data diri,
Pastikan data diri, NIK dan data lain sudah benar. Cek data Dapodik, minta operator Dapodik cek riwayat pendidikan. Akun lama bagi yang sudah punya akun lama 2021, ini tidak perlu buat lagi. Akun baru bagi yang belum punya akun, syarat misalnya upload KTP, foto, ijazah dan SK-nya. Pendaftaran 5-20 Oktober, rekan-rekan ya. Nah, mengenai alur seleksinya, rekan-rekan bisa lihat di sini. Ini ada nomor 1, login di SSCASN, terus memilih formasi, seleksi administrasi oleh Panselda. Ini untuk yang P2 dan P3. Ini seleksi administrasinya. Pengumuman lolos administrasi, terus ada waktu sanggah. Nah, ini ada waktu sanggah. Selanjutnya ada pengumuman final. Selanjutnya di poin ke-7. Nah, di sini poin ke-7 penempatan P1, observasi P2 dan P3. Nah, seperti itu rekan-rekan ya. Jadi di sini di nomor 7 begitu yang sudah PG ini penempatan, di situ juga dilakukan observasi P2 dan P3. 8. Penilaian Kepala Dinas dan Kepala BKPP. 9. Pengumuman P2 dan P3. Nah, ini setelah diobservasi, di sini diumumkan di nomor 9. Nah, setelah diumumkan ada masa sanggah. Terus setelah masa sanggah pengumuman final. Pelaksanaan tes kemampuan bagi pelamar umum tahun 2023. Jadi untuk yang umum itu ada dari tahun 2023. Nah, kita cek kapan jadwal observasi ini sebenarnya, rekan-rekan ya. Nah, kapan kira-kira akan dilakukan tes observasi? Di sini baru pengumuman hasil seleksi, masa sanggah, jawab sanggah, pengumuman, pelaksanaan seleksi. Nah, pelaksanaan seleksi ini untuk P2 ya, rekan-rekan ya. P2 di sini kita lihat ada di tanggal 24 November sampai 23 Desember. Jika bersamaan waktunya penempatan P1 dengan tes observasi, berarti rekan-rekan itu nanti akan mendapatkan penempatan, mengetahui penempatannya itu di sini. Nah, ya, di tanggal 24 November sampai 23 Desember 2022. Nah, jadi seperti itu rekan-rekan ya. Nah, ini adalah alur seleksinya. Nah, di sini setelah login ini tinggal menunggu penempatan, yaitu di tanggal 24 tadi ya, kalau tidak salah di tanggal 24 bulan 11. Nah, di bulan 11. Jadi login tinggal menunggu penempatan, masuk penempatan. Nah, tinggal menunggu. Nah, setelah itu proses pemberkasan dan terakhir bertugas di sekolah penempatan. Jadi sangat singkat rekan-rekan ya, namun hanya waktunya saja yang agak lama jika kita lihat di sini berdasarkan jadwal dari Badan Kepegawaian Negara. Tapi mari kita berdoa sama-sama rekan-rekan ya, semoga semuanya berjalan lancar sampai selesai ya pelaksanaan seleksi P3K ini. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.